hari ke 19 ya, bulan Ramadan ini. Besok hari ke-20. Biasanya kalau tradisi Nabi hari ke-20 dan seterusnya itu mengencangkan sarung dan menyedikitkan tidur untuk benar-benar iktikaf bermunajat kepada Allah SWT. Dalam hidup itu sekurangnya sampai itu, kalaupun tidak bisa tiap tahun itu ya pernah mencoba melakukan. Kalau belum pernah itu apes banget ya. Jadi mencoba untuk benar-benar iktikaf. Yang namanya iktikaf itu memang cuti ya. Cuti dari segala urusan duniawi untuk semata-mata mencari ridho Allah. Mencari ridho Allah. Ya memang harus diniati sejak sebelum Ramadan sehingga tidak kaget. Sudah direncanakan dengan baik. Bahkan rahmat pun harus direncanakan dengan baik untuk mendapatkannya. Ya sama dengan proyek-proyek duniawi kita yang juga harus kita rencanakan dengan baik untuk mendapatkannya. Maka Lailatul Qadar juga harus begitu. Kita cari dan kita dapatkan dengan sebaik-baiknya perencanaannya. Kalau seumur hidup kita tidak pernah menyempatkan 10 hari khusus untuk iktikaf, apes banget kita. Emang. Kalaupun belum seperti Rasulullah yang tiap tahun, ya sekurangnya kita pernah lah. Sementara tiap tahunnya nggak sampai 10 hari, minimal 2 hari atau 3 hari itu harus pernah kan ya. Ya nggak turun, ya memang cuma di masjid tok, hanya untuk sholat, ngaji, doa, tahajud di situ. Setahun itu ada 365 hari gitu. Semuanya sampean diberi peluang Allah untuk nyari nafkah kerja. Nah, di balik itu hanya 10 hari, berarti kan masih sampai punya 355 hari. Iya kan? Gitu pun kadang kita nggak sempat, nggak punya waktu. Padahal Allah hanya minta 10 hari dari 365 hari. Itu ada 1%. Gitu ya. Nah, sehingga ayo dicoba untuk benar-benar memanfaatkan waktu mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih diberi kesempatan Allah untuk memperbanyak amal ibadah, terutama di bulan Ramadan. Itu Mbak Siska. Jadi harus benar-benar dimanfaatkan betul kehidupan kita itu, terutama waktu yang makin hari tidak makin banyak, tapi makin sedikit dan sempit. Hari ini saya ingin ngajak sampean untuk, jika memang surga adalah satu di antara tujuan kita beribadah,
meskipun tidak boleh menjadikan satu-satunya, karena satu-satunya yang paling utama kita itu adalah mardhatillah, ridho Allah. Nah, di antara ridho Allah itu bonusnya adalah surga. Cuma memang Mas Agus, nanti di akhirat itu hanya cuma 2 tok tempat tinggal kita. Kalau nggak finali jahannam, ya fi jannatin na'im. Kita tidak punya pilihan lain kecuali harus fi jannatin na'im, ke dalam surga. Tidak punya pilihan lain kita. Nah, masalahnya sekarang itu surga itu hanya untuk orang dengan prasyarat tertentu. Gitu loh. Prasyaratnya jelas. Yang seperti saya tanyakan dalam kajian subuh tadi. Di surga ada orang dendam? Ada? Ada. Di surga ada orang marah? Di surga ada orang masih rakus harta? Tidak ada. Di surga masih ada orang saling menghina? Tidak ada. Maka berarti kalau kita ingin masuk surga, maka sudah tidak boleh lagi rakus harta, tidak boleh lagi saling menghina, tidak boleh amarah, tidak boleh dendam. Simpelnya seperti itu. Ya kan? Jangan mengandalkan bahwa sudah syahadat pasti masuk surga. Nah, kalau syahadat tapi hari-harinya kerjaannya nyaci maki orang, kerjaannya menyakiti hati orang, ya final jahannam. Gitu. Jadi orang masuk surga itu hanya semata karena ridho Allah. Nah, ridho Allah itu dilihat dari akhlaknya, bukan sekedar pengakuan agamanya, tetapi akhlaknya. Karena ara'aital ladzi yukadzibu biddin. So, ya. Jadi simpelnya begitu dulu. Kalau kita sedang mendambakan jannatun tajri min tahtihal anhar, jannatu adnin tajri min tahtihal anhar, surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, yang khalidina fiha abada, yang kita kekal berada di dalamnya selamanya. Maka syaratnya itu. Tadi pagi juga kita bahas tentang khalidina fiha abada. Pak Kun punya foto pas waktu masih muda. Tidak punya bos. Foto pas waktu umur 20 apa umur 19 tidak punya. SD. Ojo ngono ta, Pak. Ya enggak. Foto ijazah, enggak lah, yang full lah. Saya kok menduga enggak mirip Rizky. Fotonya Mas Nafi, sekarang Mas Nafi hampir umur 50 berapa? Mas 1. Fotonya Mas Nafi pada saat umur 19 atau 20 tahun, artinya 30 tahun yang lalu, itu jelas gak gini Mas. Hah? Pemane Mas Anom gak gitu? Enggak. Dulu itu jelas ganteng pertama ketemu Mbak Dian itu. Dulu. Sekarang kebanyakan di jineng. Nah, saya sedang bicara gini. Ibu-ibu itu juga gitu. Dulu Mbak Susi nggak gini. Mbak Tri ini pas ketemu Pak Budi sampai Pak Budi kelepek-kelepek itu nggak gini. Nggak gitu. Jelas nggak gitu. Iya toh? Makin hari makin keriput. Iya toh Mbak Reni. Dulu Mas Henry ketemu sama di Unar kan nggak gitu tuh. Udah jelas. Sekarang sudah brojol siapa aja?
Nafa, Bayan, Abid. Ntar lagi satu lagi, genep papat. Alah udah jaluk. Mas Malik wis bolak-balik pengen gendong bocah cilik lho Mbak Bida. Apalagi Mas Malik 20 tahun lagi dulu enggak gini dulu. Kamu kayak tahu aja. Enggak. Saya bicara tentang kelanggengan hidup. Enggak ada Mas Heru. Apalagi Mas Heru dulu gagah gitu. Sekarang coba suruh senyum. Loh, semua dari kita begitu sudah. Artinya kalau keinginan kita adalah surga, surga itu mensyaratkan keabadian. Makanya tadi pagi saya kupas gitu, Agun. Sampean ketika ditanya mau mati sekarang atau mati 10 tahun lagi, sampean pasti akan bilang 10 tahun lagi. Karena pada dasarnya memang setelan pabrik manusia itu, apa istilah kalau dalam handphone atau laptop kalau di set ke setelan pabrik itu apa istilahnya Mas Edi? Factory reset itu. Jadi factory reset itu kembali ke setelan pabrik. Setelan pabrik sama itu dua, ingin abadi dan ingin bahagia. Sampean ingin abadi wajar karena memang sampean itu aslinya itu setelan pabrik surga. Sampean ingin bahagia karena memang sampean juga setelan surga yang isinya cuma bahagia. Lah sampean ketika ditanya mati nanti atau 10 tahun lagi, ketika 10 tahun lagi sampean ditawari lagi mati sekarang atau 10 tahun lagi sampean milih mana? Mesti 10 tahun lagi. Karena memang sampean pembohong. Jangankan di kita atau kayak sampean yang masih muda-muda, Pak Burman tanya itu Pak. Sekarang makin muda ya. Ya setahun terakhir inilah. Makin muda. Perasaannya. Tapi faktanya tetap makin tua. Tidak bisa. Mas Nafi nyaut kan. Pokoknya orang yang sering dijineng mesti makin muda. Mas Agus dulu kelihatan tua. Sekarang penjaga jineng jadi kelihatan cerah. Cerah ngapa? Jadi sampean boleh dan itu wajar gitu ya. Tetapi sampean keliru tempat. Karena casing sampean itu tidak didesain untuk abadi. Enggak. Ya, casing sampean itu tidak didesain untuk abadi. Dengerin yang masih muda-muda terutama itu. Sampean nanti ya kayak bubrin gini. Dulu bubrin ya gak gini. Dulu bubrin itu kutilang darah. Ya, ya Mbak Dian. Iya. Sampai keliru kalau minta abadi di sini. Kalau minta abadi, casingnya harus ganti. Anatominya bukan anatomi ini. Demikian pula kalau minta bahagia, gak di sini tempat bahagia itu. Sampean di sini tetap saja dengar suara ndak enak. Perilaku tetangga yang melarani hati, ya toh? Perilaku pelanggan yang gregetno, semuanya. Kalau mau abadi jelas di sono, kalau mau bahagia juga jelas di sono. Quran sudah jelas menyatakan la khaufun wala hum yahzanun, itu di sana. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kesedihan. Mafhum mukhalafah dari tidak ada kesedihan berarti bahagia terus, enak. Fi syughulin fakihun.
Apa fi syughulin faqihun? Sibuk seneng, sibuk enak. Di mana itu? Sampean di sini fi syughulin apa? Syughulin apa? Ya fi syughulin yahzanun. Sibuk sedih. Enggak bisa mudik, sedih. Iya tak? Minyak mahal, sedih. Sedih tok sampean. Wis ngono gak iso apa-apa maneh. Pecel gak laku, santai ya. Santai jobone jerone mateng ya. Saya masih ingat katanya, aku ndelok awakmu iku lho. Ketoke teko njaba kok ijo ngono, jangan-jangan ijone semangka. Njabane ijo, jerone berabang. Ya, tadi sempat curhat-curhat juga. Alhamdulillah Gus, ini sudah mulai naik omset jualannya. Alhamdulillah lah. Kalau kemarin-kemarin masih kurang, sekarang alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Tapi ya naik turunnya fluktuasinya ekonomi itu kadang buat kita ngap-ngapan sedih apa. Itulah sekarang banyak orang kena stroke, kena liver, kena apa? Asam asmat, asam urat, asam sunti, macam-macam. Wes. Jadi kalau sampean mau riset factory riset, ya sudah diriset sekalian mindsetnya dulu diriset. Mindsetnya diriset ke factory riset. Bahwa setelan pabrik kita itu cuma dua, pengen bahagia dan pengen abadi. Dan itu dua-duanya nggak bisa kita dapat di sini, itu nggak bisa. Kalaupun bahagia ya cuma sebentar tok, itu nanti sedih lagi. Tapi kalau mau bahagia terus-terusan ada. Dan kehidupan utopia seperti itu hanya ada di heaven. Di mana? Paradise, surga, jannah. Nanti tapi Pak Subur, nanti Pak Subur. Sama kok kelihatan tua gitu. Sama itu umurnya berapa? Berapa? 21. Alhamdulillah. Oh, salah dengar saya. Tidak apa-apa lah. Pak Nyoto ada ini? Kenapa tidak Pak Nyoto? 18? 18 jalan. Jalannya kejauhan. Oh, Pak Nyoto baru 48. Kita seumuran Pak Nyoto. Saya ini sudah mau masuk 47. Saya sudah hampir 47. Kerasa ya. Wih, 47 saya. Udah tua saya Mbak Bumi. Tua saya. Tapi kalau nggak terima gitu, kalau sudah tua itu nggak. Sama berapa Mas Yuli? Mas Yuli umur berapa? 43. Pak Malik baru 33. Iya. Senengnya dino. Ya, wes gitu aja saya mau ngaji. Saya cuma ingin ngingetkan sampean sekali lagi, sampean sholat, sampean puasa, sampean zakat dan sebagainya itu untuk cari ridho Allah. Ridho Allah itu bonusnya adalah tempat tinggal yang bahagia, surga. Cuma masuk ke sana itu boleh, tidak bisa kalau sampean nggak ngeriset ke factory riset sampean. Bukan di sini sama tempatnya itu tidak sini. Wes faktanya memang gitu loh. Bukti empirik toh Mbak Leni, bahwa kita ini nggak akan live here forever. Nggak mungkin sudah. Mas Anong mesti suntik botox
suntik apa yang biar awet muda terus itu Mbak Dian, Mas Anam. Rambutnya disemir hitam, hijau, kuning. Sampeyan tetep rasa tuwek enggak? Apalagi paru-parunya penuh racun gitu. Waduh. Khawatir saya. Apa menarik? Ya. Bu Syukur udah berapa umurnya Bu Syukur? Pas 9 gitu. Loh, Pak Syukur jadi 47 Bang. 51 saya ditambahin. Begitu garwane 49 saya ditambahin 2 tahun. Iya Mas Andi, saya itu gimana ya menyadarkan manusia dulu gimana ya? Lalu jelas loh, fakta empirik bahkan dia ketika menguburkan orang itu dia tahu bahwa dia akan seperti itu. Loh gitu tuh loh, sama sekali dia nggak mikir bahwa gimana persiapan, nggak gitu ya. Terus berkali-kali dia dibilangin tentang surga itu begini, tapi dia yang nggak masuk ke connect ke yang tadi saya sebut itu. Udah dikasih tahu, nggak mungkin masuk surga kalau kamu ada sombong. Saya sombong. Jadi ini kepingin surga. Jadi antara keinginan dan perilakunya, antara dasain and dasolennya itu nggak connect gitu. Nah, sampean di sini tak ajak connect. Ya. Jadi begitu. Mbak Ibad diajak itu di koral untuk berpikir tentang menjadi penduduk surga sejak di dunia. Saya ulangi, menjadi penduduk surga sejak di dunia. Ngerti caranya? Ya wis itu tadi, orang di surga itu Pak Luis tidak punya dendam. Orang di surga itu Pak Luis marahnya cepat selesai, habis. Kalaupun kita mungkin masih ya sesekali marah lah namanya di dunia ya kan. Tapi selain itu orang di surga itu tidak membenci orang lain. Wong illa ilang salaman ya kan. Wa tahiyyatuhum fiha salam. Dan salam penghormatan mereka di dunia di surga itu adalah salam. Wa akhir da'watun, dan setiap akhir dari panggilannya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Jadi banyak alhamdulillah, salam begitu. Tadi gak duwe dendam, sampean sekarang puasa ini hapuskan dendam. Isa tak? Loh ya harus sudah. Sama kalau masih bawa dendam di pintu surga jelek dibalik no. Balik. Gak boleh ada sombong. Tidak ada pilihan lain. Karena apa? Begitu ada klik, karena ada scanningnya itu, detektornya itu ada. Kita mau masuk nyelonong, mau ada dendam balik, ada sombong balik. Gitu loh. Maka ketika kita ingin berada di sana betul, ya sekarang harus kita screening dulu, detektornya itu harus kita nyalakan dulu. Kok masih ada dendam. Soalnya apa? Sewaktu-waktu kita dipanggil Allah, maka detektor samanya itu harus nyala. Saya coba kita deteksi 5 sifat aja. Nanti masih banyak lagi. Dendam masih punya enggak?
Iso lebu swarga sampeyan. Sombong. Bareng. Saya juga masih. Berarti saya kurang pantas lebu swarga. Rakus harta. Wih, Mas Anom wis gak ini. Enggak kok saya enggak suka saya harta uang. Podo wae sampai yo opo. Rakus harta, enggak ada orang di sana rakus harta. Pelit. Gimana? Baru nyampe 4 kita udah dapat. Nggak saya lanjutkan ke yang 5 nggak tego deh. Saya percaya kita sedang menuju untuk pembersihan itu. Ramadan Pak Budi harus kita pakai untuk momentum itu Pak Budi. Hilangkan dendamnya, hilangkan. Siapa sih? Sama dendam sama siapa kira-kira? Ngapain gitu loh? Sampean merasa dendam itu karena sampean masih merasa selevel, berarti belum tinggi. Karena kalau sampean sudah tinggi betul, itu nggak akan punya dendam. Gimana mau dendam sama orang di bawah sampean? Nggak mungkin. Kalau sampean dendam itu hanya 2 kemungkinannya. Selevel sama orang yang sampean dendami, atau bahkan sampean di bawah orang yang sampean dendami. Kalau sampean sudah di atasnya, nggak mungkin dendam. Orang dewasa itu nggak mungkin dendam sama anak kecil, toh. Orang tua nggak mungkin dendam sama anak. Nah, kalau sampean masih dendam sama seseorang, berarti sampean itu masih setara dengan orang itu atau bahkan lebih rendah daripada. Pelit. Kenapa sih masih pelit? Takut apa sih? Kadang kita pelit karena takut apa? Takut apa? Gak cukup. Nah, ukuran cukupnya ini ya. Masih rakus. Apa yang ingin kamu cari lagi? Tidak ada Gus lah, saya itu sanggup pulang muda seneng. Alhamdulillah sesederhana itu keinginannya itu. Gimana Pak? Tinggal laporan. Ke siapa? Kalau laporan ke saya nanti jawabannya enak. Sami. Dah, saya rasa itu ya. Bener. Saya itu kemarin ngomong tuh dalam kajian. Gini nih ya, saya daripada dikasih uang 50 juta terus kehilangan Mas Malik, saya itu lebih memilih nggak punya uang 50 juta, punya Mas Malik. Ya, ini from the bottom of my heart. Sama semua sampean ini, ya Mas Heru, Pak Gun, semua lah sampean ini. Jadi, meskipun sampean kelihatan apa? Kok guyu dhisik toh? Saya belum ngomong loh. Tak lanjutnya ya. Gede embes. Tapi di mata Allah insya Allah mulia. Itulah yang membuat saya itu apa ya? Gak pernah kehilangan motivasi untuk bersama sampean. Ini ya seneng deh. Jadi apalagi ngaji tafsir ngaji tadarus bareng, kemarin yang perempuan akhirnya sampean upload ngaji bareng, terus sekarang yang tabanan juga ikut gitu, jariah itu karena kemudian menularkan kebaikan. Gitu loh. Buka bersama bareng meskipun ikannya ya seadanya gitu, itu menunjukkan ikan pandemi. Buka pandemi ya kayak gini. Kalau pas nggak pandemi kan ya prasmanan apa kelihatan, ini kelihatan banget. Kalau bungkusan gitu bungkusan kan biasanya dibagikan di jalan-jalan takjil gitu. Dengan sangat nikmat dan berat.
Tapi kebersamaannya itu yang senang Pak Bun. Jadi ya saya juga sangat apresiasi itu. Jadi sudahlah, sampean yang cuma sedikit ini, ayo bersama meriset pabrikan kita yang abadi dan bahagia. Dan itu di mana? Umur sampean 51 Mas Sanom, atau 49 atau berapapun. Hah? Ya, 13 tahun lagi Mas. Paling banter kalau ukuran Rasul. Setelah itu apa? Yang kita perlu pikirkan adalah nanti di sana saling nyapa, saling berkunjung, saling wes di sana Pak Bun. Sampean tidak perlu minta pada Allah buka bengkel Pak Bun. Tidak perlu. Pak Budi juga nggak perlu glosor di bawah apa? Mobil, tidak perlu Pak Bun. Tidak perlu. Mas Henry juga nggak perlu sampai hitam-hitam gitu, dulu putih kok. Nggak perlu. Apalagi Mas Malik berdirinya sulit, nggak perlu gitu besok. Setelah Mas Malik, sama di sana nanti lihat sendiri. Mbak Bidaya itu loh pangling. Sama itu nanti di sana kayak Janoko Menek Opo. Tahu Janoko? Loh, Janoko. Dalam pewayangan Janoko itu yang paling ganteng. Loh, sama nggak tahu Janoko? Jangan. Ya Mas Agus, wes madzhab iki Mas Agus. Wes tahu. Kata si Pak Anduk, mewah kita enak. Gitu. Iya. Piye toh gitu. Ya Pak Firman. Wes. Jadi oke, Bit. Jadi penduduk apa Bit? Penduduk surga. Iya, gitu Bit. Ya, kita kalau sudah satu mindset, bapak, ibu, anak satu mindset bahwa kita adalah factory resetnya bahagia dan abadinya itu penduduk surga. Kami nanti menjalani hidup di sini enak, dan itu yang disebut tatmainul qulub, hati yang tenang. Oke, ibu-ibu ya gitu, bedaan ya bedaan bukan karena ingin tampil muda, ya biar rapi gitu aja. Juga bukan karena biar dilihat orang, karena orang yang paling berhak melihat kamu cantik adalah suamimu, bukan orang lain. Paham ya, ibu-ibu? Jadi sampean berdandan apa segala macam itu bukan untuk dikagumi orang, karena orang yang paling berhak melihatmu cantik itu adalah suami. Saya rasa itu kajian kita. Allah merahmati meridhoi kita menjadi penduduk surga. Allahumma sholli wa sallim ala Rabbana man faktubna ma syahidina man la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Allahumma anfa'na bi rahmatika wa anzil 'alaina rahmatan bi yadil qadir wa
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Taqabbal du'a wa la ilaha Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.